Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ajmain wa ba'd. Kita bertemu lagi dalam pelajaran fikih. Pada kali ini kita sampai pada bab yakni al-hajju wal umrati. Al-hajju wal umratu atau babul haji wal umrati. Ini bab tentang haji dan umrah. Ya, karena ini ya bisa dikatakan satu rangkaian ya, maka disebutkan secara bersama yakni haji dan umrah. Walaupun nanti sendiri-sendiri amalannya ya. Tentunya kita sudah tahu bahwasanya haji merupakan rukun Islam yang kelima. Ya. Oleh karena itu ini termasuk bagian dari pokok ajaran agama ini. Ya. Semua orang Islam kalau sudah punya kemampuan maka wajib untuk menunaikan ibadah haji. Kalau mengingkari kewajibannya maka termasuk mengingkari dari syariat Allah Subhanahu wa taala, maka terjerumus dalam kekufuran. Kita langsung saja ya. Pertama ta'riful haji dan nanti juga ta'riful umrah. Ya, apa sih haji itu? Lughatan, menurut bahasa, haji adalah al-qasdu, yakni maksud atau menuju ya. Jadi menuju atau maksud suatu tempat itu namanya al-hajju secara bahasa. Wasyar'an dan secara istilah syar'i, hanya haji yang kita pahami di sini, yang kita bahas ini adalah bukan sekedar menuju atau punya tujuan tertentu, enggak. Tapi kalau di sini dikatakan qasdu makkata fi waqtin muhaddadatin ya, diadai manasikin maksusatin. yakni menuju Makkah pada waktu tertentu ya, untuk menunaikan manasik yang tertentu, untuk menunaikan ibadah yang tertentu. Jadi ta'rif ini berarti kan ada beberapa poin. Yang satu qasdu Makkah, ini menuju Makkah, artinya ibadah haji itu tidak sah kalau tidak ke Mekah. Walaupun mungkin di suatu tempat ada dianggap satu wilayah atau tanah suci misalnya, tapi kalau berhaji maka tidak sah kecuali ke Mekah. Yang kedua, waktu muhaddad, waktu tertentu. Artinya haji menuju Mekah itu tidak sembarang waktu. Ya. Sudah ada ketentuan-ketentuannya, yakni waktu yang ditentukan. Jadi tidak setiap saat, setiap bulan bisa, tapi hanya bulan-bulan haji saja. Waktu-waktu tertentu saja. Jadi kalau misalnya seorang menuju Mekah ya, pada bulan misalnya Safar misalnya, maka kemudian di sana melaksanakan tawaf dan sebagainya, maka itu tidak bisa dikatakan haji. Karena tidak atau bukan pada waktunya. Kemudian yang ketiga, diadain manasik maksusoh. Jadi menuju Mekah di waktu tertentu untuk apa? Di Mekah untuk berdagang bukan, untuk melihat-lihat bukan, tapi untuk melaksanakan ibadah yang tertentu. Sudah ditentukan sana ada macam kayak apa sih ibadah haji itu. Nanti ada tawaf ya, ada sa'i ya, ada wukuf dan sebagainya.
Jadi untuk melaksanakan ibadah tertentu. Jadi tidak hanya sekedar menuju Mekah di waktu misalnya apa Dzulqa'dah atau Dzulhijjah, kemudian tanpa di sana ada kegiatan tawaf atau kegiatan sa'i tanpa seperti itu, maka itu bukan haji. Jadi ada 3 poin ini yang harus difahami berkaitan dengan haji, yakni apa? Menuju Mekah, kemudian di waktu tertentu, kemudian apa? Melaksanakan ibadah yang tertentu. Kalau Syekh Muhammad Ibnu Utsaimin mengatakan at-ta'abbud, ya, dalam rangka untuk ta'abbud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi tujuannya itu ta'abbud, ya. Ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi secara lughah haji adalah al-qasdu, yakni menuju satu atau memaksudkan, ya. Kemudian kalau secara syar'an yakni qasdu Makkah, yakni menuju ke Mekah fi waqtin muhaddad, pada waktu tertentu, yakni pada bulan-bulan haji, ya. Kemudian adai manasik makhsusah, untuk melaksanakan haji yang melaksanakan ibadah-ibadah yang atau manasik yang sudah ditentukan. Itu haji. Kemudian yang kedua umrah. Apa sih umrah itu? Lughatan atau fil lughah menurut bahasa adalah apa? Az-ziyarah, berkunjung. Ya. Ziarah yakni mengunjungi atau berkunjung, ya. Itu umrah. Maknanya ziarah, berkunjung. Ziarah itu tidak kemudian maksudnya hanya berkunjung ke kuburan, enggak, ya. Itu kalau ziarah kubur itu orang sudah mengkhususkan. Kalau ziarah itu namanya ziarah kubur, enggak. Ziarah itu namanya berkunjung sembarang, berkunjung ke rumah, ke teman itu namanya juga ziarah. Tidak hanya berkunjung atau berziarah ke kubur, enggak, ya. Pokoknya berkunjung ke suatu tempat itu namanya ziarah. Jadi umrah maknanya secara lughah adalah ziarah. Kemudian secara syar'an yakni apa? Ziyaratul Baitil Haram fi ayyi waqtin li adai manasik makhsusah, ya. Yani mengunjungi Masjidil Haram, ya. Kalau haji tadi kan Makkah, ya. Karena memang nanti tidak hanya di Masjidil Haram orang berhaji itu, ya. Tapi kalau umrah itu adalah apa? Mengunjungi Masjidil Haram, ya. Di waktu kapan saja, fi ayyi waqtin, sembarang waktu, ya. Jadi tidak waktu tertentu, tapi apa? Sembarang waktu. Kemudian liadain manasik maksuso, untuk melakukan ibadah yang tertentu. Jadi ada 3 poin juga, ya, untuk umrah ini. yakni ziaratu Masjidil Haram. Yakni apa? Mengunjungi Masjidil Haram. Jadi namanya umrah itu harus di Masjidil Haram, ya. Kalau tadi haji kan sekali lagi di Mekah, ya. Nanti kan ya termasuk Masjidil Haram juga kan. Nah, wukuf tawaf itu nanti di Masjidil Haram. Kemudian nanti kalau wukuf kan di Arafah, tidak di Masjidil Haram, tapi dia masih masuk wilayah Mekah, ya. Maka tadi bahasanya adalah kalau haji itu qasdu Makkah, menuju Mekah. Tapi kalau umrah itu yakni ziyaratul Masjidil Haram, yakni mengunjungi hanya khusus Masjidil Haram, ya. Karena ibadah umrah itu nanti ibadahnya hanya di seputar Masjidil Haram, ya. Tidak sampai di Arafah, enggak wukuf, ya. Atau enggak bermalam di Mina maupun di Musdalifah, enggak, ya. Itu umrah, ya. Yang kedua, yakni apa? Fi ayyi waqtin, di waktu kapan saja. Ya, bedanya dengan haji. Kalau haji waktu tertentu kan. Tapi kalau umrah fi ayyi waqtin, kapan saja. Ini bulan apa saja bisa. Hari apa saja bisa, tanggal berapa saja bisa. Kalau haji sekali lagi fi waqtin muhaddad, pada waktu yang sudah ditentukan. Tapi kalau ini fi ayyi waqtin, sembarang waktu kapan saja bisa umrah, ya.
Kemudian diadai manasik maksusah untuk melaksanakan, ya. Tujuannya berkunjung ke ziarah ke Masjidil Haram itu untuk apa menunaikan ibadah yang tertentu. Jadi di sini nanti ada tawaf, ada sa'i, ya. Tapi tidak ada wukuf. Walaupun sama-sama diadain manasik maksusah, tadi kan haji juga sama kan? Cuman nanti maksusahnya ini berbeda, ya. Ada perbedaan untuk pelaksanaannya nanti antara haji dan umroh, ya. Tidak sama persis, ya. Jadi itu tentang pengertian umroh. Kemudian makanatul hajj, yakni kedudukan haji dalam Islam. Tadi sudah kita sampaikan al-hajju rukun min arkanil Islam, ya. Haji itu salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Faradallahu ala ibadihi, yang Allah wajibkan atau fardukan kepada hamba-hambanya. Qala ta'ala lillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, ya. Manusia wajib, ya, menunaikan ibadah haji untuk Allah Subhanahu wa taala bagi yang memiliki kemampuan jalan, ya, kemampuan untuk menuju Masjidil Haram tersebut, ya, untuk ke Mekah. Jadi yang memiliki kemampuan. Barang siapa yang kufur, sesungguhnya Allah Maha Kaya, ya, tidak butuh dari alam ini. Itu dalil dari Al-Qur'an, ya. Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Jadi wajib manusia itu untuk berhaji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari al-hadis, sebagaimana kalian tentu sudah hafal, ya. Yani bunyal Islamu ala khamsin itu, ya. Syahadati an la ilaha illallah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil bait. Jadi Islam dibangun atas 5 perkara. Ini syahadat, salat, zakat, puasa, kemudian haji. Maka haji merupakan kewajiban, ya. Artinya kalau seorang itu mampu haji tidak melaksanakan, maka dosa dia. Oleh karena itu dikatakan di sini fayajibu 'alal muslimi ayyubadira ila adai hadzal rukni mata istata'a dzalik. Oleh karena itu wajib bagi muslim untuk bersegera kapan dia mampu untuk melaksanakan haji tersebut. Jadi orang muslim kalau memang dia sudah memiliki kemampuan, langsung berangkat untuk melaksanakan ibadah haji. Wal yakhdhar at-taswif wa ta'jil fa innahu tafritun wa idha'ah. Ingat, ya, awas jangan suka menunda-nunda, ya. Karena itu nanti akan termasuk orang-orang yang menyia-nyiakan ataupun telah mengabaikan, ya, meremehkan ibadah. Jadi sekali lagi bahwasanya haji itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi, ya. Ini salah satu dari rukun Islam. Kemudian hukumnya al-hajju wal umratu wajibani fil umrah marratan wahidatan, ya. Haji dan umrah itu dua kewajiban yang wajib sekali dalam seumur hidup, ya. Jadi kewajiban itu sekali saja seumur hidup, ya. Walaupun kalau di sini pakai wajibani, dua hal yang wajib, ini umrah dan haji itu adalah dua hal yang wajib. Kalau haji jelas wajib, ya, fardu. Tapi kalau umrah apakah wajib? Sebagian ulama mengatakan wajib, sebagian ulama mengatakan ada yang mengatakan tidak. Bagi yang mengatakan umrah itu wajib, maka wajibnya tidak sebagaimana kewajiban haji. Kalau haji kan wajib menjadi salah satu rukun, ya. Kalau umrah kan bukan rukun. Jadi kalau haji jelas wajib, ya. Nggak ada yang
berpendapat tidak wajib. Tapi kalau umroh ini ada yang berpendapat bahwa itu tidak wajib, tapi ada juga yang berpendapat itu wajib. Kemudian kalau dalam sejarahnya bahwa haji ini difardukan atau diwajibkan pada tahun ke-9 Hijriah ya. Jadi furidul hajju fi sanati tasi'ah minal hijrah. Haji itu difardukan, diwajibkan pada tahun ke-9 Hijriah. Ya. Wa hajjan Nabi sallallahu alaihi wasallam hujjatan wahidatan, dan Nabi itu hanya berhaji sekali saja ya. Jadi seumur hidup Nabi cuma haji sekali. Hiya hujjatul wada, yang disebut haji wada. Barangkali itu yang bisa kita lanjutkan, apa kita sampaikan tentang haji untuk kesempatan ini. Nanti insyaallah akan dilanjutkan pada bab haji pada bab berikutnya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.